warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai transport aktif. Transport aktif merupakan sebuah gerakan atau transfer yang menggunakan suatu energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat untuk memasukkan dan mengeluarkan ion ataupun molekul melalui membran sel permeable. Nah, tujuan dari transport aktif ini adalah untuk menjaga keseimbangan di dalam suatu sel. Ada dua tipe pada transport aktif. Yang pertama adalah aktif transport dan yang kedua adalah vesicular transport. Aktif transport terjadi gerakan ataupun transfer molekul secara langsung tanpa melalui suatu membran ataupun vesicle. Dan pergerakannya itu juga terjadi melawan gradien konsentrasinya, yaitu dari rendah ke tinggi. Yang kedua ada vesicular transport. Terjadinya transfer atau terjadinya pergerakan molekul itu melalui vesicle ataupun membran. Kita bahas yang pertama dulu mengenai aktif transport. Salah satu contohnya adalah pompa sodium, potasium, atau natrium, kalium. Pada gambar pertama, natrium ataupun Na positif pada sitoplasma berikatan dengan pompa natrium kalium yang di protein integral ini. Binding site-nya itu ada 3, sehingga natrium yang berikatan juga ada 3. Nah, afinitas terhadap natrium tinggi saat protein berbentuk seperti ini. Dan yang kedua, pengikatan natrium merangsang fosforilasi atau penambahan gugus fosfat protein oleh ATP. Nah, ini sehingga ATP akan terhidrolisis menjadi ADP. Fosfat akan berikatan pada ujung bagian dalam protein integral. Dan yang ketiga, fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk sehingga afinitasnya terhadap natrium menurun dan dilepaskanlah ke sebelah luar. Jadi protein integral tadi berubah bentuk pada bagian luar yang tadinya tertutup sekarang membuka sehingga natrium bisa keluar. Dan yang pada gambar keempat, bentuk baru protein. Bentuk baru itu maksudnya bagian atasnya sudah terbuka atau bagian luarnya sudah terbuka sehingga afinitas tinggi terhadap kalium. Akibat dari afinitas tinggi terhadap kalium, maka berikatanlah kalium tadi pada binding site di protein integral. Ada 2 binding site untuk kalium sehingga kalium yang masuk berjumlah 2. Nah, dengan masuknya kalium ke protein integral memicu pelepasan gugus fosfat. Pada gambar 5, fosfatnya sudah lepas dan mengakibatkan perubahan bentuk kembali seperti semula, yaitu pada bagian bawahnya atau bagian dalam selnya terbuka seperti ini. Dengan bagian terbuka itu, maka kalium akan terlepas ataupun masuk ke dalam sel. Dalam satu siklus seperti ini, secara bergantian natrium keluar, kalium masuk, itu berarti ada 3 natrium yang keluar dan 2 kalium yang masuk ke dalam sel. Berikut adalah video animasi mengenai pompa natrium kalium. Untuk selanjutnya kita akan membahas endositosis dan juga eksositosis. Kemudian kita akan bahas vesicle transport. Vesicle transport itu terbagi menjadi 2, yaitu endositosis dan juga eksositosis. Endositosis itu ada 3 tipe, yaitu fagositosis yang ini, kemudian pinositosis, dan yang ketiga ada endositosis diperantarai reseptor. Kita akan bahas satu-satu. Endositosis itu merupakan transfer makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikel atau vesikula baru dari membran plasma. Kita bahas yang pertama ada fagosit atau pemakan seluler. Merupakan proses di mana sel menelan suatu partikel dengan kaki semu atau pseudopod yang membalut di sekeliling partikel tersebut dan membungkusnya di dalam kantong berlapis membran yang cukup besar untuk bisa digolongkan sebagai vakuola. Nah, kemudian ada pinositosis. Pinositosis ini adalah
proses di mana sel meneguk tetesan fluida ekstraseluler. Jadi dia memasukkan cairan ekstraseluler tersebut ke dalam sel. Sebenarnya bukan cairannya sih yang dibutuhkan, tapi zat-zat terlarut yang ada di ekstraseluler. Sehingga pinositosis ini disebut juga dengan sel itu sedang minum gitu, karena memasukkan cairan yang ada di luar ke dalam sel. Kalau fagosit tadi dikatakan sel sedang makan karena memang memakan suatu partikel yang lebih besar ukurannya dibandingkan ketika pinositosis. Dan yang terakhir ada endositosis di perantai reseptor, di mana ini membutuhkan reseptor seperti yang ada di gambar ini yang disebut dengan ligan. Jadi nanti zat-zat spesifik akan melekat kepada reseptor yang disebut juga dengan ligan, kemudian akan membentuk suatu vesikel lagi dan kemudian akan masuk ke dalam sel. Seperti itu. Dan yang terakhir ada eksositosis. Eksositosis merupakan mekanisme transport molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi membran plasma dari dalam keluar sel. Nah, contohnya itu adalah ketika proses sekresi. Banyak sih proses sekresi seperti hati yang merupakan salah satu alat sekresi. Kemudian ada kulit dan sebagainya, dengan cara menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Seperti pada gambar molekul vesikulanya seperti ini, kemudian akan melekat ke suatu membran, bertemu dengan molekul lipid yang ada di membran, dan ketika sudah bertemu akan kembali menyusun ulang dirinya sehingga kedua membran bergabung seperti ini, dan molekul ataupun zatnya akan terlepas keluar. Demikian diskusi kita kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.